Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Investasi terbesar terjadinya ada di luar Jawa, bahkan di Indonesia Timur. Kenapa? Karena hilirisasi daripada produk tambang kita. Bayangkan Bapak dan Ibu, dari data perdagangan kita tahun 2021 di semester kedua, ekspor dari Maluku Utara lebih dari 426 juta dolar berbasiskan dari nikel. Karena demografik bonus kita akan habis antara tahun 2038 sampai tahun 2040, kita harus mentiga kali lipatkan income per kapita kita menjadi 12.000 dari 4.000 dolar hari ini. Bisa nggak? Kalau kita disiplin di dalam mengerjakan daripada hilirisasi komoditas pertambangan kita yang kaya loh hajinawi ini, kita bisa. Nah,
Untuk itu kita sedang kita sedang berlarian mengubur daripada target deadline tersebut. Nah, ini yang kita mesti kerjakan. Nah, ya, kita lihat sekarang untuk tahun 2022. Tahun 2022 ini akan menjadi tahun yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Kenapa? Karena tahun 2022 ini akan kelihatan tantangan itu. Pertama adalah masalah daripada supply yang belum mengikuti daripada permintaannya. Jadi permintaan akan lebih banyak dari supply-nya, kita belum siap. Jadi harga akan naik. Di Cina harga barang-barang kebutuhan pokok sudah naik 9%. Di Amerika inflasi total sudah lebih dari 6%. Indonesia tahun lalu masih 1,86%. Jadi musuh pertama kita adalah makroekonomi. Yang kedua Bapak Ibu adalah krisis energi. Dan yang ketiga adalah krisis logistik. Tetapi kalau ditanya bisa atau tidak, Indonesia pasti bisa. Kita akan lanjutkan ke narasumber berikutnya. Kita juga tentu ingin mengetahui sejauh mana pencapaian pembangunan ekosistem transformasi UMKM masa depan berbasis kreativitas dan juga inovasi tinggi. Untuk itu kami mengajak Anda untuk menyimak pemaparan dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki berikut ini. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, secara nasional berdasarkan data BPS tahun 2021, nilai ekspor komoditas barang Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 50,90% di triwulan 3 tahun 2021. Namun, porsi ekspor dari UMKM perlu ditingkatkan hingga 17% di tahun 2024. Kontribusi ekspor UMKM Indonesia saat ini masih 14%, jauh di bawah negara lain. Cina 68%, India 40%, Malaysia 17,3% dan Vietnam 17%. Ada beberapa tantangan yang dihadapi UMKM dalam melakukan ekspor. Di antaranya, usaha masih berbentuk perorangan dan kecil-kecil, kualitas dan kuantitas usaha masih rendah, terbatasnya akses pemasaran, tingginya biaya logistik, dan belum terjadinya kemitraan antara usaha besar dan UMKM atau koperasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki agenda utama untuk mendorong UMKM go global, di antaranya dengan memberikan dukungan kebijakan untuk kemudahan ekspor di masa pandemi. Dari sisi fiskal diberikan melalui kemudahan pajak, sedangkan dari non-fiskal berupa penyederhanaan atau pengurangan larangan terbatas. Inovasi dan kebijakan terus dilakukan untuk mendorong UMKM ekspor. Melalui penguatan kelembagaan SMESCO Indonesia sebagai Center of Excellence, Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan lintas kementerian dan lembaga stakeholder terkait dalam membantu UMKM go global. Pelatihan sekolah ekspor dengan target 10.000 UKM ekspor, pembiayaan ekspor melalui LPEI, pameran berskala internasional dan kerjasama diaspora perwakilan Indonesia serta kerjasama lainnya. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, beberapa waktu lalu Kementerian Koperasi dan UKM baru saja meluncurkan sekaligus meresmikan portal UKM nasional semesta.id, Small and Medium Enterprises Station. Semesta hadir sebagai dukungan kepada UKM Indonesia terutama dalam hal promosi dan perluasan pasar. Launching Semesta ini diharapkan membuka pangsa pasar baru bagi UKM ekspor. Saat ini sudah tergabung sebanyak 1.521 UKM ekspor di Semesta. Kami optimistis UKM yang tergabung bisa mencapai 10.000 UMKM di tahun 2024. Portal UKM ekspor ini nantinya akan diperluas melalui integrasi ke dalam laman pengadaan barang dan jasa pemerintah. Demikian,
Dengan berbagai program yang kami luncurkan dan kolaborasi semua pihak diharapkan dapat menjadi gerakan bersama untuk menjadikan UMKM berdaya saing global. Terima kasih. UMKM bangkit, Indonesia maju. Kita masih perlu dukungan dari luar berupa investasi yang membawa teknologi dan pendanaan. Arahan Bapak Presiden kita bagaimana kemudian perizinan di daerah itu tidak kemudian membuat orang malas berinvestasi. Kemudian bagaimana bisa mencapai financial close dibantu sampai proses produksi. Sektor resiliennya paling tinggi adalah usaha kecil menengah. Dan itu menyerap 98% tenaga kerja. Ya ini daya tahannya tinggi, potensinya tinggi, tapi masih banyak perlu dukungan dari namanya sinergi tadi. Contohnya adalah 84% ekspor kita itu dari industri besar. Sedangkan sisa kita tuh hanya tadi disampaikan itu 14% yang dari UMKM. Jadi apa? Kita perlu ada bantuan dari Pak Menteri Perdagangan membuka pasar. Bagaimana sektor UMKM ini bisa mengakses pasar global. Ya, saya mau masuk lagi, opportunity paling besar apa? Salah satunya adalah ekonomi halal di dunia. Kita ini penduduk dengan 270 juta orang lebih, tapi pemain nomor 4. Sedangkan Malaysia jauh lebih kecil, dia pemain nomor 1. Ya. Jadi nggak hanya mikir yang besar-besar, nikel dan sebagainya, kita pikirin UMKM. Kecil-kecil juga bisa dirapikan. Ya. Nah jadi dari situ sekali lagi kita optimis, yang besar rasanya udah benar semua nih. Tinggal bagaimana kita dorong bawah, kita lihat kesempatan di dunia untuk ekonomi halal ini, ada makanan, ada kosmetik. Nah Kadin melihat di sini, kita akan serius ya memberikan pendampingan kepada UMKM ini dengan ekonomi closed loop. Ya jadi kita jadikan mereka mitra kita juga dari industri besar atau pelaku industri yang sudah punya akses bisa mengajak mereka, tapi tentunya pemerintah juga harus berperan besar, tidak hanya buka market, pendanaan, standarisasi, research dan sebagainya. Kalau dari kacamata pelaku usaha di tahun 2022 ini, selain opportunity yang tadi banyak sekali dijelaskan, apa the biggest challenge yang akan kita hadapi? Dan bagaimana kita mempersiapkan diri? Hanya satu yang selalu menjadi tantangan, yaitu likuiditas. Ya jadi bank kita nih bunganya masih mahal Mbak. Bunganya masih di 9,5% ke atas.
Kalau bisa turun saja ke 7%, 6%, kita akan semakin kompetitif. Ruang geraknya mungkin lebih besar Ya, ya. jadi kalau itu bisa, PR itu menurunkan suku bunga sehingga di negara lain tuh 4%, 5% Oke. bunga. Jadi itu kalau bisa itu akan semakin mendorong. Makasih. Oke, nah kalau tadi kita sudah mendengarkan apa kacamata dari pemerintah, dari Kementerian UMKM, kemudian juga Kementerian Perdagangan, dari pelaku usaha juga memberikan masukan. Bagaimana perwakilan daerah? Nah, bagaimana kita lihat lebih jauh pendapat dari perwakilan daerah yang akan menyampaikan paparan mengenai potensi dan juga peluang investasi di sektor real di daerahnya. Langsung saja hadirin sekalian kita dengarkan pemaparan dari Wali Kota Bengkulu Bapak Helmi Hasan. Kami persilahkan. Nah, berkait mengenai penguatan sektor real, memang kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi. Tanpa sinergi, tanpa kolaborasi, maka sulit rasanya kita bisa memperkuat sektor real kita. Di Kota Bengkulu bagian daripada NKRI, kita mencoba untuk meneruskan program-program pemerintah pusat. Salah satunya adalah arahan Bapak Presiden kita bagaimana kemudian perizinan di daerah itu tidak kemudian membuat orang malas berinvestasi, malas berusaha. Salah satu produk dari pemerintah pusat itu adalah bagaimana pemerintah daerah itu adanya mall-mall pelayanan publik. Sehingga kalau dahulu kala orang untuk mengurus satu perizinan, dia harus ke beberapa tempat, beberapa kantor, beberapa dinas. Tapi hari ini di Kota Bengkulu tidak perlu lagi. Karena kita sudah membangun mall pelayanan publik. Walaupun karena keterbatasan anggaran pemerintah Kota Bengkulu, kita juga mall pelayanan publik itu tanpa membangun gedung baru, tapi balai kota, rumah dinas wali kota itu yang kemudian kita fungsikan menjadi mall pelayanan publik. Karena tempatnya strategis begitu tanpa harus membangun dengan anggaran yang besar. Dan itu sudah berjalan walaupun tidak sempurna. Harapannya apa? Harapannya tidak ada para pengusaha-pengusaha kecil kita yang kemudian kesulitan dalam mengurus perizinan berkaitan mengenai usahanya. Usaha mereka. Selanjutnya bukan hanya regulasi yang diperlukan oleh usaha kecil menengah itu, adalah bagaimana kebijakan pemerintah mengenai modal. Karena usaha ini berkaitan dengan modal. Kalau kita melihat usaha-usaha besar untuk mengakses permodalan tidak begitu sulit. Tapi bagaimana kemudian masyarakat kita yang ada di daerah-daerah itu ketika mereka ingin mencari kehidupan begitu, rezeki begitu, mereka juga memerlukan dukungan pemerintah. Maka pemerintah Kota Bengkulu melalui APBD-nya, kita membuat program namanya Samisake, 1 miliar 1 kelurahan. Program ini bukan untuk program fisik, bukan juga seperti dana desa, tapi program ini khusus untuk membantu mendorong masyarakat keluar daripada jurang kemiskinan. Dan kita mengajak kerjasama lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan yang ada di tingkat kelurahan, apakah itu koperasi, BMT, begitu. Dan alhamdulillah di beberapa kelurahan itu rata-rata kemudian cukup bagus. Masyarakat kita yang tadi tidak punya usaha, dengan dia bisa meminjam 5 juta, 10 juta begitu, dia bisa bikin usaha di rumahnya, dan kemudian dia bisa membantu suaminya yang sedang melaut, sehingga kemudian tidak harus membebani daripada kebutuhan-kebutuhan keluarganya. 20.000 lebih rumah tangga yang kemudian bisa mengakses program ini. Dan melalui Dinas Koperasi dan UMKM, kita selalu memantau, dan kita juga membentuk tenaga-tenaga pendamping untuk memastikan agar para penerima manfaat Samisake itu betul-betul bisa meningkatkan penghasilannya dan juga bisa menguatkan UMKM-nya. Contoh usahanya apa itu Pak? Yang banyak macam-macam. Jadi rumah tangga begitu, ada juga kerajinan-kerajinan tangan begitu, batik besure begitu, dan kemarin kita datang juga pelatihan batik besure dibuat dengan bahan-bahan alami begitu. Nah, ya, ketika pandemi datang, persoalannya kan sulit masyarakat untuk kemudian mengembalikan. Nah, kita juga membuat program sesuai dengan pandemi ini, relaksasi selama 1 tahun. Sehingga masyarakat ketika pandemi datang kemarin diberikan pemerintah tidak perlu mengembalikan itu dalam waktu 1 tahun. Dan alhamdulillah dengan relaksasi 1 tahun itu UMKM kita kemudian betul-betul bisa bernapas lega ketika pandemi datang. Dan kemudian kita juga mendorong para usaha kecil menengah kita ini untuk menyesuaikan dengan pandemi COVID. Salah satunya adalah kita melahirkan program namanya Kupesan. Jadi masyarakat begitu yang usaha kecil menengah tanpa harus kemudian menunggu pembeli datang, tapi dia sudah bisa melalui teknologi sehingga kemudian sayuran, pesanan-pesanannya itu bisa diantar cukup dengan klik di handphone saja. Hari ini kan persoalan kita nih usaha kecil menengah banyak tapi panggungnya nggak ada.
Begitu. Maka kemudian pemerintah juga mendorong baik itu mal maupun supermarket yang ada di Kota Bengkulu untuk kemudian memberikan ruang, memberikan panggung agar menjadi kemudian etalase pendukung ya Pak begitu. ya. Apa tantangan terbesar di tahun 2022? Karena ini kan real Bapak bertemu dengan masyarakat langsung. Ya. Apa yang paling banyak diharapkan? Kita ada satu persoalan mendasar hari ini terjadi. Ada peraturan gubernur ya tahun 2020 berkaitan mengenai harga BBM. Kemudian ketika itu dikeluarkanlah pergubnya dan harga BBM kita 10% naik ke atas begitu. Dan harga BBM di Bengkulu, Provinsi Bengkulu itu melampaui Jakarta, melampaui Papua, melampaui Sumatera Selatan tetangga kita, Lampung maupun Jambi. Dan ini berdampak langsung terutama bagi sektor real. Karena ketika BBM-nya naik, maka otomatis kos mereka pun menjadi naik. Maka harga-harga di pasaran pun menaik. Sedangkan daya beli masyarakat cenderung menurun ketika pandemi Covid, ditambah lagi perubahan iklim hari ini terjadi. Harus semua membeli buatan dalam negeri sehingga menciptakan lapangan kerja pada UMKM kita, sehingga membuat uang itu mengalir dalam negeri dan itu akan mengenerate ekonomi kita lebih bagus. Pariwisata ini juga salah satu yang signifikan karena di samping memasukkan devisa juga langsung membantu atau mendorong ekonomi kita. Berani untuk membuka pariwisata kita. Pariwisata ini juga salah satu yang signifikan karena di samping memasukkan devisa juga langsung membantu atau mendorong ekonomi kita. Kami juga berharap bahwa hal-hal yang menyangkut masalah regulasi ini sebaiknya kita satu suara ya, karena kalau nanti ini selalu dimainkan, salah satunya paling krusial adalah karena masalah upah minimum. Ini juga catatan untuk kami semua karena ini juga berkaitan dengan bonus demografi Mbak Fiani. Jadi semua yang terkait dengan kita bicarakan ini adalah nantinya ke arahnya itu adalah untuk memperluas lapangan kerja kita dan tentunya adalah mengurangi subsidi pemerintah, karena dengan sekarang ini subsidi ini 100 juta penduduk lebih Mbak yang menerima subsidi ya, dan kami melihat di 2022 ini kalau kita sinerginya positif bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Dan juga catatan yang menarik juga Mbak Afiani, industri padat karya mulai masuk lagi. Ini juga yang
membesarkan hati kita karena mereka penyerapannya itu jumlahnya besar. Tantangannya sekarang itu tadi di samping memang kita harus menurunkan masyarakat yang rentan secara ekonomi, yang kita harapkan itu nantinya akan memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan mereka itu akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Itu adalah salah satu tantangan yang kita hadapi. Nah, tantangan yang lainnya itu adalah di dalam implementasi regulasi yang justru juga akan kita lihat nantinya, karena dalam OSS itu juga banyak kendala-kendala yang kami juga mendapatkan banyak masukan keluhan dari para investor baik dalam maupun luar negeri yang kebetulan mereka itu mengalami kesulitan karena industrinya tidak termasuk di dalam sistem yang ada, sehingga mereka itu kesulitan mau bicara dengan siapa, karena kan bicaranya adalah udah terintegrasi secara online. Nah, hal-hal ini yang juga menurut saya perlu kita selesaikan. Juga yang challenge yang lain adalah potensi kenaikan biaya energi. Tadi kalau nggak salah Menteri Perdagangan juga menyampaikan ya kalau nggak salah. Jadi ada rencana PLN mau menaikkan tarif listriknya, misalnya seperti itu. Nah, ini juga satu hal yang juga perlu kita lihat lagi plus minusnya, karena memang energi ini sebetulnya kalau untuk kita adalah sesuatu hal yang komponen cost yang cukup signifikan, Mbak. Beberapa malah itu yang primer gitu. Nah, itu tantangan-tantangan yang kita hadapi di 2022 ini. Hadirin sekalian, selanjutnya terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional 2022 yang menyangkut berbagai sektor. Saya mengundang Anda untuk mendengarkan paparan lebih jauh dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang telah tersambung bersama kami melalui sambungan telekonferensi. Pak Luhut Binsar Panjaitan, apa yang harus diwaspadai atau kemungkinan besar resiko yang mungkin terjadi di level global di tahun 2023 ini dari tentunya sisi krisis kesehatan dan juga geopolitik yang terjadi? Sebenarnya satu memang tadi Anda sudah singgung menyangkut masalah COVID. Ya. Jadi kalau kita bisa manage COVID ini tidak akan mengganggu proyeksi yang sudah kita buat. Yang kedua, masalah global saya pikir kita masih bisa manage sekarang karena hubungan kita dengan Amerika juga menurut saya sangat baik. Dengan Cina sangat baik, dengan Abu Dhabi sangat baik, dengan Jepang sangat baik, jadi dengan ASEAN tentunya baik. Jadi dalam peta politik sebenarnya Indonesia bisa menempatkan diri sebagai negara besar, negara berkembang, tetapi yang kaya dan di-manage dengan bagus. Nah, kita harus betul menyiapkan pemimpin kita ke depan karena konsistensi ini jadi penting menurut hemat saya. Jadi saya tidak melihat ada hal-hal yang apalagi yang berbahaya betul kalau kita memanage dengan baik. Kita harus kompak. Kami membereskan e-katalog, di mana e-katalog itu ada hampir 1.200 triliun per tahun. Nah, itu kita paksa harus semua membeli buatan dalam negeri sehingga menciptakan lapangan kerja pada UMKM kita, sehingga membuat uang itu mengalir dalam negeri dan itu akan mengenerate ekonomi kita lebih bagus. Itu sama dengan mungkin kalau setengahnya saja kira-kira 40 miliar dolar per tahun, yang angka yang sangat besar dan itu akan berdampak luar biasa. Jadi efisiensi semua dengan digitalize yang sekarang sedang berkembang ini menurut hemat saya akan membawa Indonesia pada tataran ekonomi dunia ke depan ini. Baik, Pak Luhut, menyambung tadi Anda sempat mention soal UMKM dan juga mungkin ini bisa menjadi pembuka untuk juga melengkapi presentasi dari Pak Bahlil. Apa lebih jauh strategi yang akan dilakukan, rencana ke depan mengejar modal dan investasi bagi pelaku UMKM kita? Karena sebagai buffer ekonomi mereka sangat kuat, tapi mungkin akses ke teknologi, kemudian keahlian permodalan dan perizinan masih menjadi tantangan. Jadi begini, sekarang ini kan kita baru tadi bicara dengan Pak Anas untuk e-katalog. Tadi baru saya laporkan ke Presiden juga karena saya ketua local content. Jadi tidak ada lagi nanti pertemuan face to face, semua digitalize. Jadi semua yang dibuat anak-anak dalam negeri dan itu sudah sesuai dengan standar yang ada, apakah dari Kementerian Kesehatan, apakah dari perindustrian, apakah dari SDM, itu bisa masuk di e-katalog. Dan sekali dia daftarkan, dia akan ada di situ. Nah, kalau ada dua barang, ya dia bersaing kualitas dan harganya. Dan itu nanti bisa disaingkan semua melalui digital. Nah, kalau itu terjadi,
itu maka nanti seperti daerah Pemda itu wajib hukumnya untuk membeli karena nanti akan diaudit oleh BPK, oleh BPKP. 40% atau 50% nanti tergantung lagi kita atur supaya mereka membeli itu. Akibatnya apa? Semua UMKM akan jalan. Akan banyak UMKM nanti anak-anak muda kita bekerja. Mereka akan menghasilkan produk-produk yang tentu akan meningkat. Dan ini saya kira juga bagus. Ada lagi bagian yang ketiga sedang kita kerjakan, coding dari semua kementerian harus jadi satu. Jadi nanti kita lihat di e-katalog itu berapa komputer kita butuhkan setahun. Macam komputer apa, obat apa, alat kesehatan apa. Ini kita publikasikan sehingga orang akan membuat industri itu di dalam negeri. Akibatnya apa? Lapangan kerja. Akibatnya apa? Tadi pajak. Akibatnya apa? Tadi pemerataan. Jadi program seperti ini kita eksekusi dan Presiden tadi memerintahkan supaya kita lakukan dan saya sendiri sudah bicara sama kepala e-katalog LKPP dan juga saya sudah bicara sama Menteri Perindustrian. Minggu depan kami akan rapatkan terpadu dengan semua kementerian dan kemudian dilanjutkan dengan semua bupati, wali kota, gubernur supaya melaksanakan program ini. Karena BPK sudah juga saya info untuk mereka nanti dengan aturan yang baru ini melakukan audit 40% paling tidak semua Pemda harus membeli produk-produk dalam negeri. Baik. Terima kasih banyak Pak Luhut, kita nantikan update terbaru dalam rapat tersebut. Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih untuk waktu dan juga penjelasan Anda, Pak Luhut, di MGN Summit 2022. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan PP nomor 5 dan sistem perizinan lewat online single submission, itu telah memangkas seluruh bagian birokrasi yang selama ini kita harus datang temui di meja-meja, sekarang hilang.
Pada saat tahun 2019 akhir ketika saya masuk, ada investasi mangkrak 708 triliun rupiah. Ini investasi yang sudah masuk, tapi tidak bisa tereksekusi. Ya. Karena apa? Ego sektoral tadi. Makanya Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah satu instrumen untuk bagaimana memberikan iklim investasi yang baik dan bagaimana mencapai target investasi yang 1.200 triliun. Nah, 708 triliun investasi mangkrak itu sekarang sudah 75% sudah terselesaikan. Nah sekarang seluruh perizinan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja semuanya transparan. Lewat OSS semua, online single submission. Tadi Pak Riyadi menyampaikan bahwa masih ada 1-2 OSS yang nggak clear, benar itu yang ngomongnya itu. Saya nggak membela itu, ada benarnya. Dengan kehadiran OSS itu melahirkan pengusaha itu kan hanya butuh berapa sih? Butuh 3 sebenarnya pengusaha. Kepastian, transparansi, dan efisiensi. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan PP nomor 5 dan sistem perizinan lewat online single submission, itu telah memangkas seluruh bagian birokrasi yang selama ini kita harus datang temui di meja-meja, sekarang hilang. Apakah mungkin tahun 2022 bisa mencapai 1.200 triliun? Jujur saya katakan, ini bukan pekerjaan gampang. Ini bukan pekerjaan bim salabim. Nah, bagaimana caranya? Saya berpendapat bahwa 1.200 triliun sekalipun berat bukan suatu yang mustahil. Selama pertama, pandemi COVID-19 betul-betul kita jaga. Harus terkendali. Yang kedua adalah stabilitas politik. Jadi, stabilitas politik ini penting. Makanya penting untuk lakukan perenungan bersama sesama anak bangsa. Negara kita ini kita butuh apa sekarang? Kalau boleh saya memohon, kiranya dalam konteks investasi kita satu arah untuk kita stop lagi, kita sudah harus stop untuk mengekspor barang mentah. Kita harus lakukan hilirisasi. Kalau kita investasi hanya bangun gudang 1 triliun dengan investasi membangun hilirisasi 1 triliun dalam kajian UI itu multiplier ekonominya itu lebih bagus di hilirisasi. Jadi menciptakan nilai tambah berkali-kali lipat. Nah inilah kemudian kita dorong untuk melahirkan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Dengan gaji yang memenuhi syarat. Hadirin sekalian Bapak Ibu, setelah menyimak presentasi dan juga pandangan dari seluruh narasumber, kita akan menggali lebih dalam bagaimana strategic plan untuk mengejar target 2022. Minimal di tahun ini bagaimana mencapai juga optimisme pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari berbagai sektor. Baik, kami sudah merangkumkan sejumlah pertanyaan yang masuk via tim dan juga redaksi. Pak Bobi, nah sekarang giliran Anda. Pak Bobi, kami mendapatkan pertanyaan untuk Anda. Negara-negara ASEAN disebut sebagai tujuan baru global value chain selain China atau Tiongkok. Sebenarnya bagaimana kondisi ketahanan sektor industri kita saat ini dan siapa saja yang menjadi kompetitor penting dalam sektor industri yang akan kita hadapi terutama dalam situasi seperti saat ini. Kami dari dunia usaha melihat banyak langkah-langkah out of the box dari pemerintah yang membuat kita jadi semakin kuat. Kita bayangkan yang sebagaimana saya sampaikan, selama berpuluh-puluh tahun menjual gas dalam bentuk bahan mentah. Ya, kita nggak punya kekuatan, gas kita diekspor LNG ke Jepang, ke Eropa dan sebagainya. Sekarang kita punya tuh barang untuk kita olah dalam negeri dengan nilai ekonomi tambah. Ini peran pemerintah. Tadi UKM. UKM itu 65 juta. Ya, menyerap 98% tenaga kerja. Ini potensi besar. Tapi mereka mungkin dari segi standar, kualitas dan sebagainya masih perlu belajar. Dari segi pemodalan perlu dibantu. Yang paling penting dari akses pasar. Nah ini pemerintah tugasnya. Nah dengan itu yang potensi terpendam ini itu bisa keluar. Nah ini yang membuat kita sinergi antara pemerintah dengan pelaku dunia usaha yang real itu bisa menciptakan ketahanan yang tinggi. Misalnya apa? Kita sudah mulai dengan industri kendaraan listrik. Dari hulu sampai hilir kita pegang. Ambil itu di dunia, taruh di sini. Itu Mbak Afi. Oke, baik. Pak Bahlil, ini ada pertanyaan lebih jauhnya. Target investasi 1.200 triliun. Anda tadi mengatakan optimis untuk mencapai target itu dengan sejumlah persyaratan. Tapi kita tahu juga pandemi COVID-19 belum
selesai, masih juga kemudian menjadi kategorinya ada sejumlah tantangan dan ancaman. Apa yang mendasari keyakinan Pak Bahlil tadi mengatakan bahwa 1.200 triliun bisa tercapai, sementara ini Omikron, kita sudah di beberapa daerah level PPKM-nya sudah naik Pak, which is juga kita tahu efeknya mengganggu juga sektor usaha. Tanggapan Anda Pak? Yang pertama, Omikron oke naik, tapi kalau seandainya penanganan COVID kita di bawah 1.000, saya masih yakin. Apa yang membuat saya yakin? Yang pertama, kami akan mengeksekusi potensi investasi yang sudah mendapat insentif fiskal. Yang sudah ada di dalam, tinggal kita dorong, itu sebesar 2.000 triliun lebih. Itu satu. Yang kedua, kita juga sudah punya investasi yang 708 triliun itu masih ada 25% yang belum tereksekusi. Tahun ini juga harus tereksekusi. Yang ketiga adalah minat dari para investor dalam rancangan mereka baik dari dalam maupun luar negeri yang sudah kita teken bersama-sama. Dan yang keempat adalah sekarang ini kita dorong UMKM. Karena mulai tahun depan, mulai tahun ini UMKM adalah bagian yang juga kami akan melakukan secara intens. Pak Haryadi, ini ada pertanyaan untuk Anda. Rencana strategis apa yang akan dilakukan Asosiasi Pengusaha Indonesia guna membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional? Berdasarkan pengamatan Anda, sektor bisnis apa yang akan semakin berkembang, terutama mungkin di tahun 2022 ini? Silakan Pak Haryadi. Semua sektor sudah terbuka sekarang. Nah sekarang tinggal bagaimana kita mengawal dan juga saya setuju dengan Pak Bahlil. Jadi pemain-pemain lokal ini juga harus berani ini juga ya, harus berani agresif sekarang menurut saya ya. Dan juga tadi Mas Bobi juga menceritakan juga ya bagaimana kita meningkatkan nilai tambah. Saya juga sependapat bahwa banyak sektor yang nilai tambahnya itu belum optimal. Salah satunya memang tadi disebut mengenai CPO ya, kelapa sawit. Dan kita masih harus, karena kelapa sawit ini juga mempunyai peluang yang besar karena di samping output produksinya juga mereka sudah mempunyai konsep pembiayaan untuk meningkatkan daya saing mereka. Boleh kita beri aplaus untuk semua narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih untuk para narasumber untuk diskusi yang sangat menginspirasi dan juga semoga bermanfaat bagi para peserta dan juga pemirsa kami di MGN Summit 2022. Saya Afiani Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Tetap jaga protokol kesehatan. Have a nice day. Metro TV